Kalung berwarna emas ini bukan emas. Terus apa? Coba kita cek bareng-bareng yuk. Birdhand Eagle. Saving for future. Jadi ceritanya ada klien yang nggak sengaja nemu kalung emas entah di mana, lalu dia jual ke Birdhand Eagle. Nah, karena dia niat jual dan karena ini juga nemu, jadi Birdhand Eagle punya wewenang bebas untuk memperlakukan apapun terhadap pengecekan emas ini. Biasanya kalau emas itu ada kode di bagian sini, pengait. Jadi tiap perhiasan emas itu harusnya ada kodenya. Nah, di sini sebenarnya ada kodenya, cuman sudah pudar. Dan ciri-ciri yang kedua adalah emas asli itu biasanya tidak ada korosi atau oksidasi. Seperti ini. Nah, ini oksidasi ya. Oksidasi itu proses di mana seperti karat. Jadi kalau besi itu berkarat. Nah, kalau emas itu tidak bisa berkarat. Nah, ini karat pada emas itu tidak ada harusnya. Tapi di sini kok sepertinya ada oksidasi. Jadi sudah mulai mencurigakan apakah ini emas atau bukan. Tes yang berikutnya adalah dengan magnet. Nah, tidak kena magnet. Apakah ini emas asli? Oh, belum tentu. Jadi, karena Mimin curiga, tes pakai batu asah. Jadi kita gosok di sini, ya. Pastikan kelihatan ada goresan, harusnya warna kuning, tapi ini kok warnanya jadi agak kemerahan. Nah, sangat-sangat mencurigakan. Tapi Mimin masih belum menyerah, karena tadi itu masih pengaitnya. Mungkin pengaitnya yang bahannya bukan emas. Oke, bagaimana dengan bagian tengahnya? Asah juga ke sini ya, dalam batu asah, batu uji. Nah, di sini akan muncul warnanya bagaimana? Apakah kuning? Sepertinya agak kekuningan ya. Agak kekuningan. Apakah ini emas? Mari kita pakai bahan kimia khusus untuk menguji emas ini asli atau bukan. Teteskan bahan kimia ke atas logamnya. Dan sepertinya langsung pudar ya. Langsung hilang. Sampai keluar asapnya kan. Burn. Coba digeser-geser sedikit supaya kerasa. Yep. Bukan emas. Tapi apa ini ya? Kalau bukan emas. Karena Mimin nggak yakin apakah ini emas atau bukan, jadi kita akan hitung dengan timbang berat jenis. Oke. Pastikan ini sudah 0 dan ini tertutup kaca semua ya, jadi tidak ada angin yang lewat untuk mengubah berat benda. Kita timbang dan beratnya 5,16. Oke. Dan ini masih 0. Langsung kita timbang berat basah. Oke. Timbang berat basah adalah 4,55. Oke. Itu tadi timbangannya kok ada di timbang air. Itu buat apa? Jadi tadi itu proses timbang berat jenis. Berat jenis adalah berat kering dibagi berat kering dikurangi berat basah. Nah, karena tadi berat keringnya adalah 5,16 dan berat basahnya adalah 4,56, maka akan ditemukan bahwa berat jenisnya sekitar 8 gram. Nah, karena berat jenisnya kurang lebih 8 gram ini, bisa disimpulkan bahwa itu bukan emas ya. Itu adalah kuningan atau tembaga atau juga banyak campuran zinc yang dimana itu dicampur jadi satu, namanya alloy gitu ya. Jadi ini hanya alloy berlapis emas. Jadi karena kodenya nggak kelihatan, kemungkinan kodenya ada tulisannya GP atau alias gold plated, lapis emas. Jadi ketika digosok dia akan tetap hilang tapi tampilannya seperti emas. Jadi logam yang menyerupai emas ini sering dijual di pasaran untuk orang-orang yang ingin tampil cantik seperti mengenakan emas tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi Anda perlu hati-hati bahwa banyak sekali di luar sana juga penipu yang mengaku bahwa ini adalah emas asli dan dijual secara online sehingga kita tidak bisa menguji terlebih dahulu.
dan dijual dengan harga yang cukup mahal kalau untuk sebuah alloy, karena harganya menyerupai emas, tapi harganya juga cukup murah kalau dibandingkan dengan emas yang asli, sehingga banyak orang yang terkecoh dan membelinya secara online. Dan itulah proses banyak orang yang menipu menjual emas palsu, salah satunya dengan cara ini. Jadi ini bukan tutorial, tapi melainkan bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dan lebih berhati-hati terhadap emas palsu ya di pasaran. Buat teman-teman yang tadi sempat mikir, ini apa sih bahan kimianya? Terus ini buat apa sih? Ini juga buat apa? Nah, ini sebenarnya alat-alat sederhana untuk memeriksa keaslian emas. Harganya nggak mahal. Yang mahal ada ilmunya. Gimana caranya supaya kita bisa anti ditipu. Ya, jadi kita lebih bisa berjaga-jaga. Buat yang teman-teman mau, peralatan ini murah gitu ya. Tapi ada ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman bisa milikin semua ini di Berdan Gold dengan harga yang cukup terjangkau, dan teman-teman juga punya kesempatan untuk jadi resellernya Berdan Gold selama 3 bulan berturut-turut, dan jika memiliki prestasi yang bagus maka akan diperpanjang ya. Tapi kalau misalnya prestasinya kurang bagus, mohon maaf, Anda akan keluar dari dalam grup. Saya terang-terangan di awal supaya tidak zonk gitu ya. Terus teman-teman juga punya banyak sekali akses-akses yang positif di Berdan Gold, supaya kita bisa kerjasama lebih lanjut lagi. Bisa hubungin nomor di bawah. See you. Birdhand Gold. Saving for future.